Sangiran adalah situs arkeologi di Jawa, Indonesia. Menurut laporan UNESCO, 1995, Sangiran diakui oleh para ilmuwan untuk menjadi salah satu situs yang paling penting di dunia untuk mempelajari fosil manusia, disejajarkan bersama situs Zoukoudian, Cina, Wilandra Lakes, Australia, Olduvai Gorge, Tanzania, dan Sterkfontein, Afrika Selatan, dan lebih baik dalam penemuan daripada yang lain. Daerah terdiri dari sekitar 56 km persegi, 7 km x 8 km. Lokasi ini terletak di Jawa Tengah, sekitar 15 km sebelah utara Surakarta di lembah Sungai Bengawan Solo. Secara administratif, kawasan Sangiran terbagi antara dua kabupaten, Kabupaten Sragen, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Kalijambe, dan Plupuh, dan Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondang Rejo. Fitur penting dari situs ini adalah geologi daerah. Awalnya kubah terbentuk jutaan tahun yang lalu melalui kenaikan tektonik. Kubah itu kemudian terkikis yang mengekspos isi dalam kubah yang kaya akan catatan arkeologi. Penggalian oleh tim von Koenigswald yang berakhir 1941 dan koleksi-koleksinya sebagian disimpan di bangunan yang didirikannya bersama Toto Marsono di Sangiran, yang kelak menjadi Museum Purbakala Sangiran, tetapi koleksi-koleksi pentingnya dikirim ke kawannya di Jerman, Franz Weidenreich. Sebuah museum yang sederhana ada di Sangiran selama beberapa dekade sebelum modern, yang berfungsi dengan baik sebagai museum dan pusat pengunjung dibuka pada Desember 2011. Gedung baru, sebuah museum modern, berisi 3 ruang utama dengan menampilkan luas dan diorama mengesankan daerah Sangiran yang diakini seperti sekitar 1 juta tahun yang lalu. Beberapa pusat lainnya berada di bawah konstruksi serta awal 2013. Sehingga pada 2014 diharapkan akan ada 4 pusat di tempat yang berbeda dalam keseluruhan situs Sangiran. 4 pusat direncanakan adalah Krikilan, situs yang ada dengan pusat pengunjung utama dan museum. Ngebung, mengandung sejarah penemuan situs Sangiran. Bukuran, untuk memberikan informasi tentang penemuan fosil manusia prasejarah di Sangiran. Dayu, untuk menyajikan informasi tentang penelitian terbaru. Museum saat ini dan pusat pengunjung memiliki 3 ruang utama. Ruang pertama berisi sejumlah diorama yang memberikan informasi tentang manusia purba dan hewan yang ada di situs Sangiran sekitar 1 juta tahun yang lalu. Ruang kedua, yang lebih luas, menyajikan banyak bahan rinci tentang berbagai fosil yang ditemukan di Sangiran dan tentang sejarah eksplorasi di situs. Ruang ketiga, dalam presentasi yang mengesankan terpisah, berisi diorama besar yang memberikan pandangan seluruh wilayah keseluruhan Sangiran. Dengan gunung berapi seperti Gunung Lawu di latar belakang dan manusia dan hewan di latar depan, seperti yang dibayangkan sekitar 1 juta tahun yang lalu. Beberapa presentasi di aula ketiga ini menarik pada karya pematung paleontologis internasional Elizabeth Daines. Pengembangan situs Sangiran secara keseluruhan bukan tanpa kontroversi. Penggalian yang tidak terkontrol dan perdagangan fosil ilegal telah terjadi di berbagai kesempatan sejak situs ini pertama kali ditemukan. Dalam beberapa periode, penduduk desa warga di daerah yang sering menggali dan menjual kepada pembeli fosil lokal. Setelah diberlakukannya UU Nasional Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, ada kontrol yang kuat pada kegiatan ini. Namun, kegiatan ilegal kadang-kadang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010, misalnya, warga negara Amerika yang mengaku sebagai seorang ilmuwan ditangkap di dekat Sangiran saat bepergian dengan truk yang berisi 43 jenis fosil dalam kotak dan karung dengan nilai pasar sekitar 2 juta dolar. Baru-baru ini, ada diskusi di media Indonesia tentang cara pengembangan situs Sangiran yang telah gagal untuk membawa manfaat yang nyata yang signifikan terhadap masyarakat pedesaan di daerah setempat.